Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 601. David tidak ingin mengikuti mereka berdua untuk terlalu terlibat. Jadi dia berkata kepada Zhao Wouqi Tuan Pavilion Zhao. Karena putra pemimpin tidak lagi dalam keadaan serius. Masalah. Ayo pergi. Setelah David selesai berbicara, dia berbalik dan ingin pergi. Dia sudah melakukan apa yang harus dia lakukan. Dan tidak ada gunanya tinggal di sini. Adapun apa yang dilakukan bala bantuan Chang terhadap Yuan Baozong dan Zhou Zhaolong, dia tidak peduli. Tuan Chen, tinggallah. Saya tidak tahu sesuatu. Tolong beritahu saya. Melihat David hendak pergi, Yuan Baozong buru-buru melangkah maju untuk menghentikan David dan bertanya. Apa masalahnya? David sedikit terkejut. Tuan Chen, karena Tuan Muda Chang terkena serangga boneka. Mengapa pihak lain harus menunggu lebih dari setahun untuk mengendalikan tubuh Tuan Muda Chang? Apakah pihak lain punya niat? Yuan Baozong sangat bingung, karena pihak lain memberi Chang Yuan boneka serangga lebih dari setahun yang lalu. Mengapa dia tidak bergerak selama lebih dari setahun? Tetapi hari ini dia mengendalikan tubuh Chang Yuan. Setelah Yuan Baozong selesai berbicara, semua orang melihat ke arah David, dan mereka semua ingin tahu apa yang sedang terjadi. Terutama Chang Rejun, yang ingin tahu apa pendapat pihak lain tentang dirinya. Seperti yang saya katakan di awal, alasan Tuan Chang koma adalah karena pikirannya rusak, bukan karena keracunan. Meski wayang cacing masuk tubuh Tuan Chang, karena Tuan Chang ketakutan, pikirannya rusak dan tidak sadarkan diri. Jadi boneka cacing tidak punya cara untuk mengendalikan tubuh Tuan Muda Chang. Tuan Muda Chang telah koma selama lebih dari setahun. Untungnya, ini adalah kasus. Jika tidak, Anda masih belum tahu apa yang akan dilakukan pihak lain setelah dia memegang kendali tubuh Tuan Muda Chang. Tapi barusan Anda melakukan akupuntur untuk Tuan Muda Chang, mencoba mengeluarkan racun dari tubuh Tuan Muda Chang, tapi secara langsung merangsang otak Tuan Chang, membiarkan boneka cacing memanfaatkannya dan langsung mengendalikan tubuh Tuan Chang. Itulah sebabnya adegan itu baru saja muncul. David menjelaskan dengan sabar. Ketika dia mendengar bahwa dia menjadi seperti ini karena dirinya sendiri, wajah Yuan Baozong langsung memerah. Belum lagi betapa memalukannya dia. Dia tidak sabar untuk mencari jahitan untuk masuk. Tan Chen, siapa itu? Siapa yang akan menyerang anakku? Chang Rejun sekarang ingin tahu siapa yang berani melakukan sesuatu pada putranya. Bukankah aku sudah mengatakannya tadi? Cacing boneka ini unik di desa Miao. Dan untuk bisa membudidayakan cacing boneka sebesar itu, posisi lawan di Miao desanya pasti tidak rendah. Tapi saya tidak tahu mengapa penduduk desa Miao melakukan ini. Kata Daud. Chang Rejun terdiam. Matanya berkilat-kilat karena niat membunuh. Alisnya berkerut rapat. Saya tahu kenapa. Pasti desa Miao ingin menggunakan cara ini untuk mengurangi pengawasan terhadap desa Miao. Karena semua orang di desa Miao menggunakan narkoba. Untuk menghindari kepanikan sosial, pengelolaan dan pengendalian desa Miao sangat ketat. Sulit bagi desa Miao untuk berkembang. Mereka harus berusaha mencapai niat mengendalikan kepemimpinan melalui cara ini, sehingga mereka dapat melonggarkan kendali atas desa Miao mereka. Mereka tidak berani menyerang secara langsung kepemimpinan. Jadi mereka memilih Chang Gongzi. Zhao Wouqi menganalisanya. Chang Rejun mengangguk ya. Seharusnya karena ini. Karena orang-orang dari desa Miao telah mengajukan permohonan lebih dari sekali untuk melonggarkan kendali mereka. Namun, David tidak bisa berkata apa-apa tentang hal semacam ini. Lagi pula, ada terlalu banyak hal yang terlibat dan terlalu banyak orang. Wuji, aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan untuk menemukan orang-orang di desa Miao bersembunyi di Kyoto. Dan berani menggunakan cara tercela seperti itu, aku tidak bisa membiarkan mereka. Chang Rainjun memerintahkan Zhao Wouqi dengan marah.
Meskipun dia tahu desa Miao yang melakukannya, tapi tidak ada bukti. Chang Yuanjun tidak bisa berbuat apapun terhadap desa Miao. Sekarang dia harus mencari tahu orang yang melukai putranya. Ya, Zhao Wuji menjawab dengan keras. Dan dia segera menjadi sangat malu. Pemimpin, saya khawatir orang-orang dari desa Miao tidak akan dapat menangkapnya. Bab 602, Paviliun Pelindung Dharma Kyoto milik Zhao Wouqi hanyalah beberapa pejuang. Jika dia benar-benar ingin bertemu seseorang dengan status tinggi di desa Miao, dia sebenarnya bukanlah lawan. Dia takut pihak lain akan melemparkan beberapa serangga beracun. Itu sudah cukup bagi mereka. Ketika Chang Yuanjun mendengar ini, mahkota terkatup rapat, dan akhirnya dia menatap David dan Yuan Baozong. Yuan Baozong melihat bala bantuan Chang memandangnya, dan buru-buru berkata, "Pemimpin Chang, Master Paviliun Zhao, masih ada beberapa masalah mendesak di keluarga saya. Lalu kami akan pergi, dan kami harus naik pesawat untuk terbang kembali ke Tiongkok dan Hong Kong." Yuan Baozong sangat takut bala bantuan Chang akan ditahan. Jika dia diizinkan untuk tinggal, Yuan Baozong tidak akan menolak. Tetapi jika dia benar-benar ingin dia berkumpul dengan orang-orang dari desa Miao, Yuan Baozong juga merasa khawatir. Jadi dia segera pergi. Yuan Baozong berkata begitu. Chang Yuanjun tidak tahu harus berkata apa. Jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Melihat ini, Yuan Baozong buru-buru membawa Zhou Zhaolong dan berjalan keluar. Melihat ke belakang keduanya, Zhao Wouqi memancarkan dingin sesuatu yang tenggelam seperti tikus. Itu adalah serangkaian trik, dan dia menyebut dirinya China dan Hong Kong. Bagaimana dengan ahli sihir pertama? Aku bahwa, Wuji, kamu terus-menerus mengatakan bahwa Yuan Baozong pembohong. Apa yang terjadi? Chang Rejun bertanya dengan sangat aneh. Karena dia sangat ingin menyelamatkan putranya sekarang. Chang Yuanjun tidak peduli dengan ahli pembohong macam apa yang disebut Zhao Wouqi Yuan Baozong. Sekarang Yuan Baozong masih mengatakan itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhao Wouqi juga tidak menyembunyikannya. Jadi dia memberitahu Chang Yuanjun apa yang terjadi di peletangan satu persatu. Setelah mendengarkannya, Chang Yuanjun juga terlihat tidak percaya. Dia tidak menyangka Yuan Baozong dan Zhou Zhaolong berani berbohong kepada ibu kota. Datang, namun, ketika dia berpikir bahwa dia masih menghormati Yuan Baozong dan mengundangnya ke rumahnya, wajah Chang Rejun menjadi jelek. Tuan Paviliun Zhao, Pemimpin Chang, karena masalah ini telah diselesaikan, saya harus kembali. Hari ini aku harus segera kembali ke Horendel, kata Daud. Dia harus cepat dan kembali berlatih. Hari tanggal 15 Juli semakin dekat. David harus berlatih keras. Dan Shen Dianshan memberikan ramalan sebelum kematiannya. Sehingga David sendiri tidak mengetahui tentang tanggal 15 Juli. Apa yang menantinya suatu hari nanti adalah berkah atau kutukan. Melihat David hendak pergi, wajah Chang Yuanjun menunjukkan kegelisahan. Dan dia buru-buru menyiapkan mata ke Zhao Wouqi. Zhao Wouqi berkata kepada David dengan penuh pengertian, "Tuan Chen, kamu baru saja melihat orang-orang dari desa Miao sudah berada di ibu kota, dan mereka telah menyerang Tuan Muda Chang. Sebagai iblis, tetapi dengan kekuatan Paviliun Pelindung Dharma kami, sulit untuk duduk, dan saya berharap Tuan Chen dapat tinggal di Kyoto selama beberapa hari untuk bantu kami menemukan orang-orang dari desa Miao." David sedikit mengernyit setelah mendengarnya. Dia hanya mengatakan ingin pergi, tapi dia takut Zhao Wouqi akan meminta bantuan darinya. Bukan karena David takut dengan orang-orang dari desa Miao, tapi dia tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. Jadi dia harus cepat berlatih. Selain itu, David juga tahu bahwa orang-orang dari desa Miao ini tidak akan beracun, dan mereka juga tidak berani melakukannya. Mereka hanya ingin menggunakan kendali boneka serangga untuk mendapatkan lebih banyak manfaat bagi desa Miao, tidak berani. Oleh karena itu, David tidak mau mengurusnya. Bagaimanapun, itu bukanlah kehidupan. Mengancam, mengenai hal lainnya, David tidak terlalu mengecewakan. Melihat alis David berkerut, Chang Yuanjun pun buru-buru berkata, "Tuan Chen, saya harap Anda dapat membantu. Jika tidak, orang-orang desa Miao ini takut mereka akan berhasil." Ombak di Kyoto.
Meski mereka tidak berani melakukan apapun padaku lain kali, dan tidak dapat dihindari bahwa mereka akan melakukan sesuatu terhadap pemimpin lainnya. Di ibu kota yang begitu besar, apakah tidak ada orang yang bisa mengendalikan penduduk desa Miao ini? Jika ada beberapa penyihir yang membakar, membunuh, dan menjarah di ibu kota saat ini, dapatkah Anda menontonnya saja? David sedikit bingung. Di ibu kota sebesar itu, tidak ada yang bisa mengendalikan orang-orang di desa Miao, dan penjaga paviliun di Kyoto, yang menjaga keamanan ibu kota, tetapi mereka semua adalah pejuang. Jika ada beberapa penyihir yang kuat, bukankah orang-orang di paviliun pelindung Dharma ini hanya hiasan? Bab 603. Setelah David selesai berbicara, Chang Yuanjun dan Zhao Wouqi sama-sama tertegun sejenak, lalu wajah mereka menunjukkan rasa malu. Akhirnya, Zhao Wouqi berkata, "Tan Chen, tentu saja seseorang dapat mengendalikan orang-orang di desa Miao, meskipun kekuatannya tinggi. Para ahli hukum, jika Anda berani melakukan kesalahan di Kyoto, seseorang dapat mengelolanya, tetapi ini tidak dikelola oleh paviliun pelindung hukum saya." "Apa maksudmu? Adakah Departemen Penegakan Hukum di atas penegakan hukummu?" David sedikit terkejut. "Salah. Ini bukan Departemen Penegakan Hukum. Orang-orang ini berada di luar hukum. Tidak ada yang bisa memberikan instruksi kepada mereka, dan mereka tidak berada di bawah kendali apapun. Bahkan semua orang di 6 pintu kami tidak memenuhi syarat untuk memesannya." Chang Rejun menenangkan dan berkata, "Mereka? Siapa mereka? Apakah mereka abadi?" Mata David berbinar kegirangan saat mendengar kata-kata Chang Yuanjun. Chang Rejun terkejut saat melihat David mengucapkan kata pembudidaya. "Pemimpin Chang, Tuan Chen adalah seorang yang cerdas abadi." Tetapi keunggulannya masih memahami. Zhao Wouqi menjelaskan bersama dengan Chang Yuanjun. Chang Yuanjun semakin terkejut saat melihat ke arah David. Setelah beberapa saat, dia pulih dan berkata dengan emosi, "Tidak heran ketika Tuan Chen bergerak. Tuan Yuan bukanlah tandingannya. Jadi Anda adalah seorang yang terampil abadi." "Pemimpin Chang, orang-orang yang baru saja Anda sebutkan, apakah mereka juga kuat abadi?" Daud bertanya lagi. Chang Rejun menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu. Meskipun saya tahu, saya tidak dapat memberitahu Anda, karena ini adalah rahasia." Setelah David mendengarkan, wajahnya tiba-tiba menunjukkan rasa kehilangan. "Tan Chen, ini memang rahasia. Bahkan saya hanya tahu sedikit. Dan saya tidak tahu apa-apa lagi. Jadi kami tidak punya cara untuk meminta orang-orang itu mengambil tindakan, dan meminta bantuan Tuan Chen." David mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak ingin membantu. Apakah Tuan Chen takut tinggal di Kyoto dan menarik balas dendam dari keluarga Qin? "Saya dapat meyakinkan Tuan Chen bahwa saya dapat memperingatkan keluarga Qin bahwa Anda tidak akan pernah melakukan apapun terhadap Tuan Chen." Zhao Wouqi mengira David takut akan balas dendam keluarga Qin. Tan Chen masih memiliki keluhan dengan keluarga Qin. Ketika Chang Rejun mendengar ini, dia bertanya dengan curiga. Zhao Wouqi mengangguk, dan menceritakan keluhan dan keluhan antara David dan keluarga Qin. Setelah mendengar ini, Chang Yuanjun buru-buru berkata, "Jangan khawatir, Tuan Chen. Saya juga bisa maju dan membantu Tuan Chen berbicara." "Anda salah paham. Saya tidak memperhatikan keluarga kecil Qin. Aku hanya ada hal lain yang harus dilakukan." David tidak takut dengan keluarga Qin, tapi dia ingin berlatih dan tidak punya waktu untuk bertahan. "Tan Chen, kamu tidak bisa meremehkan keluarga Qin. Sekarang saya dapat menekan keluarga Qin dan berbicara mewakili Tuan Chen karena pemilik keluarga Qin, Qin Xiaolin, belum meninggalkan bea cukai. Jika dia melakukannya, dia akan tahu bahwa penahanannya ditahan oleh Tuan Chen. Bunuh. Aku khawatir aku tidak akan memberikan wajah apapun." Bala bantuan Chang berkata dengan tergesa-gesa. Keluarga Qin punya begitu banyak energi. David sedikit terkejut. Chang Yuanjun adalah pemimpin 6 gerbang. Jika Zhao Wouqi melihat seseorang yang harus berperilaku baik, bagaimana mungkin keluarga Qin tidak berani memberikan wajah Chang Yuanjun? Chang Yuanjun menghela nafas dan tidak berbicara. Tapi Zhao Wouqi menjelaskan, "Tuan Chen, tidak tahu. Masih ada kekuatan di belakang keluarga Qin. Garis keturunan Qin Xiaolin ini hanyalah cabang dari keluarga Qin.
keluarga Qin yang asli. Keluarganya memiliki kekuatan besar di Kyoto dan bahkan seluruh wilayah utara. Tapi kekuatan ini tidak muncul dengan mudah. Berikut penjelasan Zhao Wouqi. David sedikit terkejut. Dia tidak dapat membayangkan bahwa keluarga Qin yang dia lihat hanyalah salah satu sudut dari keluarga Qin. Tan Chen, apa yang kamu lihat sebenarnya hanyalah permukaannya saja. Udara di seluruh Kyoto sangat dalam, dan keluarga yang sangat kuat tidak terlihat oleh orang biasa, dan mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Chang Rejun berkata sambil menghela nafas. Bab 604, mendengarkan penjelasan Chang Yuanjun. David merasakan tekanan yang semakin besar. Awalnya, dia mengira dia adalah seorang yang cerdas. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan, dia tetap tidak memiliki saingan. Tetapi sekarang David tahu bahwa lawan yang dia temui hanyalah ikan kecil dan udang. Dan dia belum pernah melihat keluarga yang benar-benar kuat. Namun David tidak takut. Bagaimanapun, dia tidak ada hubungannya dengan keluarga kuat itu. Selama pihak lain tidak mengganggunya, David tidak akan berinisiatif memprovokasi pihak lain. Apakah ibunya masih hidup? Tan Chen, kamu tidak perlu khawatir. Keluarga tersembunyi ini tidak akan dengan mudah mengincar seseorang. Jadi yang disebut raksasa yang bertransaksi di Kyoto adalah yang disebut raksasa di sisi baik. Zhao Wouqi takut David akan takut dan buru-buru berkata, "Baiklah." David mengangguk. Lalu melanjutkan, "Saya mempunyai beberapa urusan mendesak. Jadi saya tidak bisa tinggal di Kyoto untuk waktu yang lama." "Baiklah. Saya bisa tinggal di Kyoto selama 3 hari dan membantu Anda. Temukan orang-orang itu di desa Miao." "Terima kasih Tuan Chen." Tuan Chen menembak. Orang-orang di desa Miao pasti tidak akan bisa melarikan diri. Mendengar ini, Zhao Wouqi berkata dengan ekspresi terkejut. Sebagai seorang yang berteman dengan David, selama dia mau mengambil tindakan, orang-orang dari desa Miao tidak akan bisa melarikan diri. Ketika Chang Rejun mendengar ini, dia buru-buru mengucapkan terima kasih, Tuan Chen. David tersenyum ringan. Pemimpin Chang, sama-sama. Tetapi jika saya tidak dapat menemukannya dalam 3 hari, saya hanya dapat pergi. Tidak masalah. Aku pasti akan muncul dalam 3 hari. Kalau tidak aku akan sia-sia tinggal di 6 pintu. Chang Yuanjun punya rencana. Dia ingin menemukan seseorang di Kyoto. Dan itu tidak sulit. Alasan mengapa dia meninggalkan David adalah untuk menemukan orang-orang dari desa Miao dan membiarkan David mengambil tindakan untuk mempertahankan mereka. Setelah beberapa percakapan lagi, David pergi bersama Zhao Wouqi. Sementara Sonya dan Gu Wentian masih menunggu David Bai di peletangan Kristi. Dan semua orang dari keluarga Bai ada di sana. Dan tidak ada yang berani pergi. Tan Chen, bagaimana? Apakah putra Chang sudah sembuh? Melihat David kembali, Bai Xiusan buru-buru bertanya. Jika David benar-benar menyembuhkan putra Chang Yuanjun, maka David akan bisa berjalan lancar setelah dia berada di Kyoto. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin di 6 pintu. Dan banyak hal yang mudah ditangani. Yah. Itu hanya kerusakan mental, bukan masalah besar, kata David enteng. David tidak mengatakan apapun tentang boneka serangga itu, apalagi jika dia mengetahuinya. Bai Xiusan dan yang lainnya belum tentu mengetahuinya. Bagaimanapun, mereka hanyalah seorang pejuang dan tidak tahu banyak tentang hal-hal yang ada di penyihir. Chang Yuan telah koma selama lebih dari setahun, dan dia telah mencari dokter dan ahli terkenal. Tapi tidak satu pun dari mereka yang optimis. Bagaimana mungkin tidak terjadi kejadian besar? Itu pasti karena keterampilan medis Tuan Chen. Jadi dia segera sembuh setelah dia menembak. Bai Zantang berkata dengan heran. Ya, pasti begitu. Tuan Chen terlalu rendah hati. Bai Xiusan mengikutinya. Tan Chen, apakah Yuan Baozong dan Zhou Zhaolong tidak mencari masalah? Gu Wentian tahu bahwa orang kedua ini juga diundang oleh pasukan penguatan Chang. Dan jika mereka bertemu David bersama, itu pasti tidak menyenangkan. Sebelum David dapat berbicara, Zhao Wouqi berkata, kedua pembohong besar itu telah kembali ke Tiongkok dan Hong Kong. Mereka terlihat sangat malu ketika pergi. Bagaimana bisa ada gaya master apapun? Ketika semua orang mendengarnya, mereka semua tahu bahwa keterampilan Yuan Baozong tidak sebaik yang lain.
Dan setelah dibersihkan oleh David, dia pergi dengan putus asa. Bai Xiusan lebih yakin saat ini, dan keluarga Bai akan mengikuti David di masa depan, dan David akan mengikuti jejaknya. Tan Chen, kapan kita akan kembali ke Horendel? Gu bertanya. Bab 605. Awalnya, saya datang ke sini untuk melihat apakah saya dapat menemukan harta karun. Tetapi sekarang semuanya telah berubah. Jadi Gu Wentian perlu bertanya kepada David kapan harus kembali lagi. Lagi pula, mereka datang dengan mobil. Dan mereka perlu mendengarkan David, pengaturan. Kuno, bawa kembali Sonya dan Linger dulu. Aku akan tinggal di Kyoto selama beberapa hari untuk mengurus beberapa hal. David tidak mengatakan apa itu. Dia takut Sonya akan khawatir. Untuk apa kamu tinggal? Aku juga akan tinggal. Begitu Sonya mendengarnya, dia langsung meminta untuk tinggal. Saya juga menginap. Hanya untuk menemani Sonya mengunjungi Kyoto. Banyak tempat menarik di sini. Gulinger juga menyatakan bahwa dia ingin tinggal. Tidak, kamu harus kembali. Kamu harus pergi hari ini. David menolak mereka untuk tinggal tanpa ragu-ragu. Alasan David menolak adalah karena Kyoto tidak lebih baik dari tempat lain. Apalagi setelah David mengetahui tentang macan berjongkok, naga tersembunyi, dia tidak berani membiarkan Sonya tinggal di sini. Sudah terlambat untuk menyesalinya. Sonya terlihat tidak senang melihat wajah David, tapi dia tidak berani mengucapkan picik dan memaksanya untuk tetap tinggal. Aku bisa mengaturnya. Kamu tinggal di Kyoto. Jangan main-main denganku. Jika kamu memberitahuku, aku tidak bisa membiarkanmu. Sonya mengusulkan dan berkata, jangan khawatir. Meskipun Kyoto adalah kota besar, kamu tidak dapat menemukan wanita cantik, lembut, dan berbudi luhur sepertimu. David tipis tersenyum. Kalimat ini membuat Sonya tersipu dan bertanya, Huff, kamu pasti mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan hatimu. Meski begitu, hati Sonya sudah lama bahagia. Gulinger di samping menyaksikan David menggoda Sonya. Dengan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya, dia menggigit erat-erat. Gu Wentian melihat ekspresi cucunya dan menenangkan kepalanya sedikit sambil menghela nafas. Bagaimana mungkin dia tidak memahami pikiran Gulinger? Namun, David bukanlah sesuatu yang ada di dalam kolam. Jika dia tidak setuju memiliki lebih banyak orang kepercayaan, Gu Wentian tidak akan keberatan jika Gulinger berada di sisi David. Gu Wentian pergi bersama Sonya dan Gulinger. Bai Xiusan ingin mengundang David untuk tinggal di rumah Bai selama beberapa hari. Tapi David tidak ingin terlalu merepotkan. Jadi dia tidak pergi, tapi meminta Zhao Wouqi untuk mencarikan hotel untuknya. Tan Chen, kamu sedang istirahat sementara di hotel. Ketika saya mendapat berita tentang orang-orang di desa Miao, saya akan memberitahu Tuan Chen. Untuk menemukan orang-orang di desa Miao, David tidak diperlukan. Lagi pula, David juga masih bernyanyi di Kyoto. Jadi Zhao Wouqi akan melakukan mendalami pencarian orang. Ini tentang tembakan David. Nah, kalau kamu punya kabar, telepon aku kapan saja. David mengangguk. Zhao Wouqi pergi. David ingin berlatih di hotel sebentar. Tetapi di kota yang ramai seperti Kyoto, energi spiritualnya bahkan lebih sedikit. Dan telah mencapai titik di mana sepertinya tidak ada apa-apa. Jadi tanpa sumber daya, itu adalah buang-buang waktu. Melihat di luar sudah mulai gelap, Bai Xiusan menelepon David dan ingin mengajak David makan bersama. Namun David pun menolak. Baik dia makan atau minum, dia tidak akan merasa lapar, dan dia tidak ingin pergi. David tidak suka adegan disanjung oleh bintang-bintang. Lampu neon di jalan mulai menyala perlahan, membuat seluruh Kyoto terlihat sangat indah. David turun ke bawah dan berencana berjalan-jalan. Saat ini, di aula rumah Qin, meskipun ada meja makanan, tidak ada yang meletakkan sumpitnya. Wajah Qin Xiaotian muram, dan suasana di aula sangat tertekan. Ayah, bukan itu hanya David. Karena kamu tahu dia akan datang ke Kyoto. Kenapa kamu tidak mengirim seseorang untuk membacoknya sampai mati dan membalaskan dendam saudaraku? Di pihak Qin Xiaotian, seorang pemuda berusia 20-an bertanya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.